Kita masih ngomongin tentang City karena masih seru ya, karena ini pertandingan yang harus kita rayakan setelah berlabel Bianco Seri dan akhirnya kita bisa menang cukup meyakinkan 2-0. Di sesi pertama sudah banyak kita bahas tentang proses gol dan permainannya dan banyak lah yang udah kita bahas. Kali ini kita bahas tentang pemain-pemainnya yang saat itu yang gacor, yang ada nggak sih yang nggak gacor? Kayaknya hampir semua main bagus ya. Cuman nanti akan kita cerita. Masih bersama gue Jeki dan kayaknya langsung aja nggak usah perkenalan karena udah sama sesi pertama. Gue mulai dari bio dulu. Yang kita tahu rating pemain banyak sekali yang mendapatkan rating yang bagus kalau secara Footmob. Di atas 7 ya. Kalau lo sendiri mungkin 3 pemain sebutkan siapa yang mendapat sorotan dan Seru nih. dan beberapa pemain mungkin nggak usah banyak-banyak yang mungkin kurang di bawah perform atau mungkin nggak kurang tapi di mata lu kayaknya kurang aja. Kalau di mata gua Jangan salah sebut kan kalau fans kan gitu ya. Pokoknya di mata lu kurang aja pokoknya. Mau kata dia udah golin kayak siapa tuh yang sering digituin? Vlahovic. Kurang aja Vlahovic. emang kadang kurang sih, tapi semalam oke mainnya. Oke, silakan Bio. Menurut lo pemain-pemain mana yang performnya memang di atas rata-rata dan performnya di bawah rata-rata? Gue sih 3 pemain ya. Kalau 3 pemain semalam dari awal pertama gue mau out of the box deh karena mungkin banyak yang jawab nanti Locatelli. Gue mau terima kasih semalam sama Digre. Yes. Digre tuh penyelamatan satu peluang City di babak pertama itu bikin mental kita naik loh. Ya. Terutama kita memang tidak memegang jalan pertandingan karena kita memang menjebak City sebenarnya. Skornya juga masih 0-0 ya. Skor 0-0. Nah ini kan memang di babak pertama tuh pertandingan agak alot ya. Ya. Peluang sedikit dari kedua belah tim, tapi Digre super save semalam. Yang kedua itu adalah kapten kita. Danilo. Top sih emang dia mainnya. Danilo Kalau semalam. nggak pilih keterlaluan saya emang ini lupa. Udah penyakit hati sih kalau menurut gue sih. Iya. Danilo di versi Mota yang semalam ini oke. Kalau versi yang Mota biasanya nggak oke. Iya. Ya. Mungkin karena dia main di kiri kali. Iya, mungkin main jadi fullback dia semalam main di kiri oke karena dua sayapnya City ini kan semalam yang main Grealish sama Doku. Iya. Dua-duanya kaki kanan. Iya. Kalau main di kanan kaki kanannya kaki kirinya nggak itu. Waktu lawan bolongnya di kanan lu. Danilo efektif karena bisa memotong jalur bola cut inside yang memang kalau pemain kaki kanan main di kiri, jadi kaki aktifnya yang menjaga cut inside. Berarti ada berkahnya dong Cambiaso cedera. Ya, Jangan dong. belum tentu juga kalau Cambiaso yang semalam main bisa jadi Hasilnya kayak gitu ya. Intercept. Doku aja nggak bisa lewat semalam sama Danilo. Sekali kaki begini Kena lu. Langsung buat counter attack dan golnya ya memang dari Danilo sebenarnya. Bukan dari yang lain nih. Awalnya Danilo. Yang ketiga siapa? Yang ketiga itu adalah Weston McKennie. Super sub. Ngeri. Super sub kita adalah ya siapa pelatih yang nggak pakai McKennie? Nggak ada. Nggak ada, semuanya pakai McKennie gitu. Ya memang dia momennya kayak tipe-tipe dulu kalau di Chelsea 2004 ada Paulo Ferreira. Pemain kesukaannya Mourinho. Mainnya nggak bagus cuma ratingnya kepake mulu, ratingnya 7 terus. Efektif ya berarti. Tapi dia underrated memang. Nah sama seperti itu. Si Weston McKennie menjadi pembeda semalam. Cuman posturnya nggak kayak atlet ya. Posturnya kayak dia keker juga beatbox loh. ya. Kayak rapper ya. Cabi gitu kan, cabi. Iya. Beatbox. Cocoknya Kayak gua ya. Iya. Cocoknya jadi streamer ya. Iya. Nggak kayak main bola. Iya, tapi ya itu justru memang kelebihannya dia biar mungkin di lapangan nggak terlalu kelihatan sama teman-teman Diremehin sama lawannya. Kecil loh, biar aja. Nggak tahu golinnya oke, semalam keren banget. Bicycle kick ya. Kalau yang underrated semalam yang pertama ada Francisco Conceição. Ya. Chico ya. Dia nggak terlalu kelihatan dari babak pertama, babak kedua kurang eksplosif kayak biasanya dan juga nggak terlalu. Tapi dia cukup merepotkan menurut gua loh. Ya, Lu mungkin ngerasa gitu nggak? enggak, emang underperform semalam. Backnya lawan ketarik terus sama dia sebenarnya. Oke, lanjut yuk. Lawan Guardiola yang sering maju aja dia semalam nggak oke mainnya. Ya mungkin taktiknya memang seperti itu ya buat ngabisin nafas pemain City doang. Cuma dia nggak seperti nusuk kayak lawan RB Leipzig tuh. Oke banget kan dia main. Cuma semalam tuh kayak agak sedikit kebingungan dia mau kayak inside. Nggak oke, mau crossing, decision makingnya kurang, mau nge-shoot dia kayak kayak nggak percaya diri gitu. Iya, ragu-ragu. Ragu-ragu. Nah kalau yang kedua ini yang menurut gue underrated ya
si Koopmeiners. Koopmeiners ini ratingnya kalau gue lihat dari dari beberapa sumber yang gue baca, dia salah satu pemain Juventus yang ratingnya jelek. Paling jelek malah di antara yang lain. Sorry to say ya buat fansnya Koopmeiners di luar sana. Memang semalam tuh mainnya dia kurang banget. Yang ketiga siapa yang ketiga? Ya, kalau nggak ada yang harus dipaksa-paksain. Ya nggak ada sih. Jangan cari-cari. Bagus sih semuanya. Okay. Mota juga kalau gue lihat skornya oke. 7,5 sih, nggak bagus-bagus. Jangan terlalu biar nggak Jumawa. Oke, thank you Bio. Sekarang ke Ricky, ya siapa tadi? Tapi kalau untuk masalah Chico sebelum gue lupa, Chico itu masalahnya bukan nggak bisa akselerasi, maruk. Gue udah bilang di grup WA kita, nih Chico maruk nih. Mungkin belum ada yang berani kali ya ngomongin Chico maruk ya. Karena bapaknya legend mungkin takut juga. Ya dia masih muda, cuman maksud gua semangat berapi-api mungkin karena kemarin lawannya siapa sih? Udah berhasil. Guardiol. Iya, udah berhasil di game sebelumnya, dia ngerasa itu akan selalu berhasil, ya nggak gitu juga lah. Lu harus ngelihat situasi tim. Kalau ada temen lu lebih enak buat dioper, temen lu lebih punya peluang untuk golin, ya passing lah, kan gitu. Nama di depan lebih penting daripada nama di belakang, ya nggak? Oke, Ricky silakan. Oke, 3 pemain yang berlabel pemain terbaik saat tadi malam gua. Yang pertama adalah Kenan Yildiz. Gila. Doi adalah salah satu pemain terbaik menurut gue yang bermain tadi malam ya. Pergerakannya, akselerasi, dribble, speed, kontrol, semuanya keren banget sih menurut gue. Siapa lawannya Yildiz? Kyle Walker kan? Iya. Kyle Walker. Siapa itu Kyle Walker? Gak ada apa aja itu. Aduh, Yildiz ya jadi yang pertama ya Jack ya. Yang kedua adalah Locatelli menurut sampai gue. dipuji Scholes loh. Sampai dipuji Scholes. Sampai Del Piero ngajakin itu loh, interview loh. Betul. Yang kedua adalah Locatelli. Menurut gua Locatelli adalah pemain yang paling penting di lini tengah tadi malam, menghambat serangan, melakukan crossing, melempar bola ke kanan kiri. Menurut gua Locatelli melakukan tugasnya dengan sangat baik. Yang ketiga adalah Nicola Savona gua. Ya, Nicola Savona. Kenapa Nicola Savona? Karena Nicola Savona berhadapan dengan 2 winger terbaiknya City. Di sebelah kiri itu ada Doku dan Grealish. Dua-duanya bermain di sebelah kiri dan Nicola Savona menghadapi itu semua walaupun ada backup ya. Chico tuh nggak nge-backup dia loh sebenarnya di babak pertama yang itu. Nge-backup si Locatelli. Yes, yang nge-backup tuh Locatelli sebenarnya. Tapi Savona dengan umur yang segitu, pemain muda, dia terlihat sangat siap menghadapi 2 bintang itu menurut gua. Jadi dia masuk ke dalam list pemain terbaik yang main tadi malam. Jadi Savona karena defense-nya ya. Kan Savona nggak ada support. Gimana ya? Gua cukup melihat Savona seperti tadi malam aja gue udah puas banget sebenarnya sih. Karena dia dari akademi kita dan dia masih kecil banget ya kan. Iya, betul. Menurut gue untuk berhadapan dengan City bintang, loh ini. Yes, City. berhadapan dengan Manchester City menghadapi 2 winger terbaik di dunia saat ini. Menurut gue di panggung semega UCL itu udah luar biasa banget Bang Jeki gitu sih. Tapi lu ngerasa gak sih kalau Locatelli itu lebih bagus main bertahan? Maksudnya kalau taktik kita model menunggu tuh Locatelli bintangnya jadi. Iya. Karena emang udah apal dari dulu. Karena Locatelli emang nggak tahu gimana. Gua ngerasa memang dia musim ini gila banget sih mainnya ya. Apa karena taktikal ya? Kalau dalam menguasai bola, Locatelli biasa aja. Mulai banyak dikritis. Tapi tadi malam memang karena panggungnya Locatelli selama Allegri itu kan memang untuk mengakomodasi. Dia sama Rabiot kan emang langganan Allegri. Jadi kalau kita main defense kayaknya Locatelli memang keangkat ya itu akhirnya. Betul. Oke, yang underrated ya. Underrated kayaknya gue sama. Underperform ya, sorry ya. Underperform kayak gue sama kayak Bio ya. 2 pemain yang memang terlihat tidak menonjol. Koopmeiners pertama, yang kedua ada Francisco Conceição. Conceição gue pernah beli sebagai pemain the most entertainment player ya. Menurut gue di skuad saat ini. Tapi tadi malam memang kurang efektif. Walaupun di babak-babak awal gue melihat cukup merepotkan sebenarnya. Dia punya speed dan akselerasi yang cepat gitu ya. Tapi memang tidak cukup efektif menurut gua. Akhirnya dia back lagi ke belakang gitu-gitu terus kan. Locatelli akhirnya crossing. Dia nggak punya waktu banyak untuk bisa melakukan cut inside dan kontrol segala macam, agak sulit buat Conceição. Yang kedua memang Koopmeiners ya. Koopmeiners beberapa kali salah umpan, ya kan, salah umpan gak jelas menurut gua. Koopmeiners memang tidak bermain seperti pertandingan sebelumnya, bahkan lawan Bologna gitu. Agak menurun sih. Itu sih dari gua Bang Jeki. Oke. Thank you Ricky, hampir sama dengan Bio untuk pemain
underperformnya. Terus kalau top performnya agak berbeda ya kalau dari Bio dan Ricky. Nah, dari Pondra dulu, mungkin biar ada variasi dari yang down perform dulu nih. Underperform sama sebenarnya jawabannya. Oke. Conceição kemarin terlihat frustrasi sekali dia di babak pertama, marah-marah, kartu kuning ya kalau nggak salah. Kartu kuning habis itu kayak dia mau gocek nggak bisa, shooting ke blok, terus akhirnya balik lagi. Dia ada Dia mau ngilangin cutting satu inside momen shoot. serangan balik loh. Yang mana ya? Ada satu momen serangan balik dia terlalu lama. Di babak kedua. Babak pertama. Babak pertama. Babak kedua. Yang lu bilang maruk ya. Iya, pas gue bilang wah maruk nih orang. Oke, Iya. terus. Kalau gua ngelihatnya dia tidak bermain efektif, dia tidak dia nggak bisa melihat situasi sih kalau menurut gua gitu. Pergerakannya dia itu nggak ada yang signifikan. Jadi dia cuman dapat bola mau coba gocek nggak jadi balikin lagi. Gocek nggak jadi balikin lagi gitu. Ya mungkin benar tadi sih di awal kemarin sesi yang pertama lo bilang dia cukup merepotkan nih Conceição kan. Tapi menurut gua itu tidak terlalu signifikan banget gitu dalam kan dia striker kan, penyerang kan. Ya penyerang ya lu dampak lo terhadap lini serang gimana gitu. Kalau menurut gua utamanya kan di situ. Tapi menurut gua dia pergerakannya kemarin nggak ada yang signifikan. Bener tadi lo bilang Bio. Waktu lawan Leipzig tuh signifikan banget gitu. Terus sebelumnya di Liga Italia juga beberapa kali dia juga melakukan signifikan banget gitu. Tapi kalau semalam tuh nggak ada. Jadi ini sepertinya bisa jadi mungkin karena dia lelah juga kali dipasang terus-terusan kan. Iya, dia main Jadi, terus ya? Dia main terus. Iya. Nggak pernah nggak starter kan. Iya, nggak ada lagi. Karena nggak ada lagi. Kayak WA ada sih. Cuman beberapa pemain kan baru sehat kan. Jadi terpaksa dia main. Terus yang kedua siapa ya? Ya Koopmeiners sudah dijawab tadi. Tapi kalau menurut gua yang agak kurang sebenarnya dibilang jelek enggak, tapi dibilang bagus banget juga enggak. Mungkin Thuram ya, kayak frame Thuram. Thuram tuh yang bikin peluangnya Haaland itu tuh Thuram loh kesalahannya. Jadi biasanya kan Locatelli, Thuram nih dia mereka sejajar gini kan. Nah, ketika bola ke sisinya Locatelli, Thuramnya ngikut. Jadi double tuh sama si Locatelli. Ada videonya Locatelli sampai nunjuk-nunjuk ngasih tahu si Thuram, lu ke sana jaga sebelah sana, itu ruang kosong. Dan ternyata benar dioper ke De Bruyne kosong. Akhirnya yang backup si Yildiz atau siapa ya satu lagi, Koopmeiners apa kalau nggak salah, mencoba untuk ngeganggu tapi udah keburu ngelepas umpan. Nah itu gua ngeliat kayaknya di sini ada kesalahan missnya si Thuram dan juga Kalulu ya, tapi Kalulu menurut gua itu udah susah juga lo dikasih umpan kayak gitu. Nah dan terbukti di babak kedua pun juga dia diganti awal karena Chico-nya juga underperform. Thuram dibilang underperform sih enggak, tapi sepertinya kebutuhan taktik juga dan Mota melihat kayaknya nih kurang efektif nih kalau untuk dan juga Gundogan sama De Bruyne udah mulai habis ya. Iya benar. Jadi ada kebutuhan taktis kayaknya masukin orang yang lebih sehat oke lah daripada kita tahan si Thuram kan. Gitu sih kalau yang underperform ya. Biar agak beda dikit. Tapi ada satu pernyataan dari Mota bilang Koopmeiners kan ditanya juga. Dia bilang Koopmeiners tuh meliderkan tim. Dia bagus, dia apa segala macam. Perannya ya. Dengan peran Koopmeiners seperti itu, dia lagi belain Koopmeiners apa sebenarnya emang jelek dibelain aja karena itu anak buahnya? Menurut lo gimana? Menurut gue itu bahasa public relation. Bahasa pejabat itu Bang Jaki. Kan udah dikasih kalau di Juventus nih ngomongin kayak gini. Iya. Ya tapi itu untuk menjaga mental juga lah kalau dia betul. ngomong bilang jelek kan kesian gitu. Ya itu secara normatif dia pasti akan ngomong kayak gitu. Tapi gue yakin di lapangan memang betul, gue setuju juga sama yang disampaikan sama Mota. Emang dia kelihatan ada sosok leadernya, sering kelihatan tangannya gini-gini nunjukkan itu kelihatan tuh leadernya dia. Cuma memang secara permainan mungkin tidak sebaik Kurang. pemain-pemain yang lain gitu. Dan Mota pasti ngelihat kok dan dia pasti sudah mengevaluasi itu di tempat latihan nantinya kan. Kalau yang top perform, kalian gak ada yang jawab Locatelli ya? Kayaknya terlalu. Gua jawab yang kedua kan? Iya, yang kedua. Kayaknya terlalu mainstream banget ya. Gak apa-apa deh. Ya, emang Locatelli sih kemarin. Locatelli panggungnya bagus bener. banget ya. Setuju berarti ya? Gila sih Locatelli gila itu. Maksud gua dia bukan cuman mutusin aliran serangannya De Bruyne sama ini, sama siapa? Gundogan. Tapi dia benar-benar ngeblok, tackling. Ada satu blockingnya krusial tuh yang di babak pertama udah di kotak penalti. Di blok sama dia. Anjir, gua udah les tuh. Gua kira kebobolan nih. Gua juga. Bisa kakinya gitu. Terus nge-backup Savona kan berapa kali dia dan dia jelai-jelainya segala macem. Plus ketika dia bermain passing-passing bolanya pun juga kemarin tuh lagi dapet tuh, lagi bagus tuh. Passing umpan jauh ke Yildiz, passing umpan jauh ke ya ketika termasuk crossingnya ke Gatti juga. Jadi menurut gua Locatelli tuh man of the match lah tahun tadi malam gitu. Yang kedua mungkin Gatti ya. Gatti betapa solidnya dia di belakang ketika Kalulu lewat, Danilo lewat kan ada beberapa posisi yang di babak kedua Doku udah pindah, lewat tuh Danilo berapa kali lewat.
di backup sama Gatti Gatti. ke blok, jadi corner. Nah, apalagi dia overlap. Nah, itu luar biasa sih kalau Itu gue yang bilang. keren overlapnya ya. Overlapnya itu dia pede, berani sampai ke depan dan ngeluarin bicycle kick itu gitu. Jadi kaget juga tuh. Danilo emang Tegak dimakan dia. Bernardo mulu ya Danilo ya. Iya kan? Makanya di backup terus kan. Dia di backup terus sama Gatti. Jadi Ya itu proses dan gol pertama kan. Haaland pun Overlap juga itu kan. dikantongin ya Iya, gol pertama. Haaland juga dikantongin sama Haaland nggak ada sama peluang, Gatti. satu aja itu. Satu Satu doang. aja. Itu makanya gue bilang satu itu karena kesalahan lini tengahnya gitu. Turamnya miss out of position. Tapi ketika itu udah rapi, dipimpin sama Locatelli, dimatiin tengahnya, nggak ada tuh. Abis itu babak kedua cuman bisa shoot dari luar kan? Iya. Gitu itu yang terjadi. Yang ketiga siapa ya? Di Gregorio sih. Gue setuju sama lo. Jadi Krusial itu Mas. krusial tepisannya dia yang dicongkel itu tuh seraya menandakan ngasih tahu ke Perin ya kemarin juga bolon-bolonnya dicongkel kan dia gelagapan tuh habis itu sekarang gini loh caranya kan? Tapi tantangannya Bang Jeki belum dibuktiin. Apa tuh? Nahan penalti Penalti. dulu. Kita udah berapa kali kebobolan penalti ya? 6 ya? Banyak sih. Iya juga sih. Ya tapi anyway ya apa itu menurut gue itu penting banget penyelamatannya. Itu yang Ya benar-benar terbang loh mengubah. dia, ada yang terbang tuh. Iya yang gol yang kedua kan. Gol Gundogan kedua. ya? Jadi itu jadi Dan yang Gundogan pertama shoot, ya. ketika Iya. peluang pertama Haaland itu kondisinya adalah masih 0-0. Ketika kalau itu gol terjadi, pertandingan bisa berubah. Iya. Dan yang kedua itu terjadi ketika kita udah unggul 1-0. Ketika Gundogan shoot itu kalau bobol 1-1 Naik bisa gitu ya. jadi City Iya. comeback tuh, kita bisa jadi kalah. Nah, gua inget banget apa pesannya Luciano Moggi, master guru kita dulu yang kena skandal. Master guru. Dia bilang bahwa gua lebih baik invest untuk seorang kiper kelas dunia. Karena kiper lah yang menentukan pertandingan gitu. Bukan striker, bukan gelandang, bukan back, tapi kiper. Itulah kenapa dia mau ngeluarin duit gede banget buat Buffon saat itu. Karena dia tahu kualitas Buffon ini penentu kemenangan itu adalah ada di kiper, ada di defense gitu. Dan ini dibuktikan oleh Di Gregorio semalam. Iya. Dia di Gregorio pas dia terbang itu udah boleh tuh dia ngajuin save, udah apa ngajuin surat bahwa saya udah sesuai dengan kriteria Buffon. tapi gaya save-nya dia tuh agak lucu loh. Gua kayaknya agak kayak bukan kiper-kiper yang stylish gitu. Tapi terbang itu loh. Terbang, tapi terbangnya lucu aja gitu kalau Karena gua emang ngeliat. dia kan nggak tinggi orangnya. Iya pendek kan. Terbangnya nahannya bukan pakai kiri kayak pakai Dia begini kanan. loh. Emang yang bener emang kanan Harusnya kanan. kalau itu emang kanan karena daya jangkaunya lebih jauh. Emang label MVP tahun kemarin belum Kiper terbaik. Kiper terbaik di Gregorio. iya, masih Iya, kurang pas, juga. Pas dia terbang, Kan itu di Monza. Sekarang lo main di Juventus. Iya. pas dia terbang, Iya. oh oke nih Indo kiper Juventus nih. Kalau gua ketika one on itu sih. Asik, iya, One on one itu udah Haaland lo oke. lawannya ya. Lawannya Haaland lo. Oke. Goal ini- poacher lo. That's good. Tapi kalau ngomongin di Grey ya, yang pernah tadi gue bahas juga di WhatsApp grup kita ya, ada satu hal di Grey itu bagus passingnya ya. Oh ya. Gue melihat bahwa ketika City kita kan main menunggu ya, terlalu banyak back pass balik lagi ke Digre, balik lagi ke Digre. Kalau lu perhatiin Digre nggak pernah buang bola, Ya. yang ngebuang kayak De Gea yang ke depan aja yang penting, Ya. nggak gitu. Dia passing kanan kiri. Dia bener-bener passing yang memang ada orang yang bisa dipassing. Iya. Nggak kayak Perin ya. Iya. Iya. Dan memang orang yang bisa dipassingnya juga nggak ngerasa kayak Ketekan. Wah, lu kok passing gue sih? Iya. Ketekan Kadang kan- ngerasa tertekan. Iya. Kadang kan yang bikin blunder gitu tuh. Yang dipassing nggak tahu apa-apa. Iya. Deg-degan loh. Musim kemarin lihat deg-degan mah. Udah gitu Iya. yang ngepres Haaland lagi kan. Wah, Kayak anjir. Chesney ngoper ke Gatti. Berdiri lu. Iya, jadi maksud gua Kacau itu. yang bikin perbedaan signifikan dari seorang Digre. Kalau gua ngelihat save terbang itu udah sering lah Ya. lihat dari Buffon, lihat dari ya karena kita selalu punya kiper bagus jadi ngeliat save gitu, oh ya udah ini Biasa aja. terus aja udah. Ya. Cuman kalau ketika ngelihat passing-passing ini, oh ini nih bedanya nih gitu loh. Kalau untuk Tenang Digre. juga ya dia saat Iya, terima tenang. bola. Itu yang bikin ini. Ya, jadi memang apa namanya pemain-pemain ini nggak yang disebut banyak kayak Locatelli ya. Yes. Ya. Locatelli ya, mungkin Locatelli dan Mota nih. ya Mota. Mota tuh man of the match juga Gua meskipun di luar seneng lapangan. Mota adalah dia mau menurunkan egonya. Ya. Dia mau main apa bertahan segala macam, tapi apakah ini hanya sekedar melawan City? Tapi gue ada pertanyaan nih. Apa? Menurut lu kalau misalnya dia nggak nurunin egonya, Hmm, tetap bermain menyerang misalnya, bisa nggak? nggak bisa. Enggak. Karena kita itu akan backnya Danilo. pertama itu. Yang kedua itu akan meningkatkan intensitas pertandingan. Ketika intensitas pertandingan itulah yang diinginkan oleh City. Mereka pemain cepet-cepet tuh. Ya. Kemarin kesalahan City adalah ya dia main dengan ritme kayak gitu aja.
Itu pertandingan yang nggak bikin capek loh kemarin. Iya, cuma Pemain nunggu Juve aja. orang emang nunggu liatnya kanan kiri bolak-balik. Tidak ada intensitas yang kalau tinggi. kita garis pertahanan tinggi, pertama kita akan jadi masalah umpan terobosannya De Bruyne Iya, ke Haaland. itu lari-lari mulu. Belum itu. lagi Ke diajak lari sama Doku. Iya. Wah, banyak deh pokoknya deh. Jadi emang Pure taktikal aja ya. karena backnya Danilo ya gue pikir ya jangan lah. Itu aja udah dia acak-acak Bernardo terus kan. Ya. Kalau main garis tinggi nanti pertandingannya sama kayak PSG lawan Juventus yang dulu tuh. Yang Gatti baru main di Oh iya. Oh, dilewatin Mbappe. Kita yang kalah lawan 3-1. Mbappe, lawan Neymar lewat semua. Kalah kecepatan. Iya, kalah kecepatan. speed, kalah kualitas bermain pemain-pemainnya itu udah kalah. Kalau kecepatan. Oke, itu mengenai rating-rating. Kita masih ada waktu untuk persiapan untuk Giornata berikutnya nih. Mengenai preview Giornata berapa berarti? Giornata 16 ya? Iya 16. Giornata 16 preview melawan Venezia. Kita tahu Venezia ini adalah klub yang udah antah berantah ya. Udah di dasar klasemen. Ya, tentu ini harusnya nggak ada cerita lah Juventus bisa ya even ini malah main di home lagi. Main home Terus lagi. main di home. Main Di home nggak ada alasan nih Juventus abis menang lawan City lagi semangatnya lu nggak ada cerita buat seri dan juga Venezia tidak memberikan arti apa-apa di pertandingan sebelumnya, masih kalah-kalahan aja. Walaupun di situ ada Bang Jai King loh. Indo, ada Bang Jai. Ada Bang Jai gitu loh. loh. Ada Bang Jai. Emang tega Bang Jai. Bahaya tuh kata-kata tuh. Gitu loh. Nah, gimana persiapan kita melawan Venezia? Optimis nggak kita bisa bermain seperti layaknya Mota waktu awal-awal musim tuh yang 3-0, 4-0 atau ada fase-fase ininya nih, kalau udah bagus jelek, ada bagus jelek. Nah, gimana Pak Andra? Ini ya kita bermain melawan tim yang kualitasnya berada di bawah kita lah. Jadi harusnya dari tingkat kepercayaan diri abis menang lawan City, kemudian kita main di home, tentu kita harus superior lah, nggak mungkin kita main inferior lagi. Udah pasti ini kita harus ada di atas mereka. Terus juga dengan kondisi kesehatan para pemain yang sekarang sudah lebih stabil ya. Douglas Luiz sudah sembuh, McKennie udah main lagi, terus siapa lagi? Vlahovic juga udah mulai kembali ke bentuk permainan. Savona juga udah kembali. Cambiaso juga kayaknya udah bisa turun ya. Kemarin ada berita dia sebenarnya bisa masuk ke squad tapi ternyata line up tapi ternyata nggak deh, lo istirahat dulu deh gitu ya. Ya mungkin bisa masuk dari babak kedua. Jadi menurut gue harusnya tidak ada halangan, tidak ada alasan Juve untuk seri lagi besok, apalagi kalah. Main di kandang lawan Venezia di dasar klasemen, tidak konsisten, sangat tidak konsisten sama Venezia. Kemudian kita habis menang lawan City, pemain-pemain juga udah mulai sehat. Jadi menurut gue tidak ada alasan untuk kalah. Oke. Apalagi seri apalagi kalah. Oke, kalau Harga mati berarti. Harga mati itu. Oke, kalau Ricky silakan. Harga mati menang. Emang tidak ada alasan ya. Tapi kemarin kan ada gosip ya. Nggak tahu ini gosipnya benar apa enggak ya. Enggak benar. Bang Jai. Kenapa? Bang Jai mau ditransfer. Bang Jai katanya Juve. ada ya Torino dan Juventus katanya mengirimkan squadnya untuk melihat Bang Jai, ya di pertandingan kemarin. Buat Gua nggak engagement tahu. doang itu. Engagement doang. Tahu Ya kan tapi sih, bisa jadi bisa Bang Jai banget. akan bermain mati-matian besok ya. Oke, tapi menurut gue ini pertandingan yang harusnya 70-30 Juve menang lah. Ya, skor mungkin 2-0 atau 3-0 gue yakin ini harusnya bisa karena ini di dasar klasmen 10 pertandingan terakhir pun bahkan bersama versus Juventus itu bahkan kalah semua, tidak ada hasil menang sama sekali yang di Venezia. Jadi menurut gue ini berdasarkan hasil sejarah pun maupun masa kini sebenarnya harusnya Juve udah di atas angin sih. Gitu. Jadi gue yakin menang lah harusnya 3 poin besok. Oke. Ya, silakan Bio, gimana? Lawan Venezia yang dia di dasar klasemen ya. Kita kemarin menang lawan City 2-0, mainnya bagus, keren. Gua takutnya Juventus besok kena sindrom Milan ya. Milan habis bantai Madrid. Lawan Cagliari nextnya malah 3-3 imbang. itu ya? Nah ini Tapi itu away dia. home. Milan. Oh, Milan home itu. Milan home. Nah ini makanya gue takutnya kita kan masih Bianconeri di Serie A ya. Ngerinya hal itu, sindrom itu masih berlanjut, tapi ada titik balik lagi lawan City, tim juara UCL tahun lalu. 2 tahun lalu mungkin ini kita menjadi apa ya? Kita harusnya bisa memetik kemenangan lebih banyak lagi ya di musim ini. Setelah pertandingan lawan City ini karena memang Waktu habis lawan Leipzig kita menang apa kalah? kita waktu itu seri lagi. Ya, benar berarti ya. Seri Pokoknya lagi. memang dari UCL Serie A itu tidak menang-menang kita. Atmosfernya beda, Kep.
Jadi dari UCL sama Liga ini kayak beda. Abis Leipzig kan keren banget tuh kita tuh. Iya makanya. Itu seri ya ternyata Itu ya. mental kita bagus sebenarnya. Ini mental bagus juga semalam. Tapi mungkin di Serie A ya mungkin atmosfernya beda, lawannya juga beda, cara mainnya pun beda Iya, nanti. Lawan seperti lawan City lawan Venezia. Siapa tahu mereka jadi main nunggu yang dilakukan oleh Juve ke City kan. udah tahu taktiknya Jadi gini ya. udah tahu cara ngalahin Juve itu, cara nyeriin Juve itu gimana. Dan Makanya. kita kan kesulitan banget kalau lawan tim yang low block kan. Iya. Iya, Block, mid block. Lah Juventus kalau siapapun lawan Juventus pasti mainnya lebih superior, apalagi tim-tim bawah seperti Apalagi ini. kipernya. Apalagi kipernya langsung jadi Buffon ya. Nah, ini mungkin jadi suatu kewaspadaan untuk Mota Iya. di next match. Tapi mungkin dari gue tetap kita besok menang harga mati kata Mas Pondra benar. Menang harga mati. Lawan dasar klasmen masih nggak menang. Iya, ya minimal 1-0 lah at Iya, least. 1-0 2-0 lah Mau cukup. lah. diputer-puter kayak mana ya nggak ada alasan untuk menang sih. emang. Iyalah. Menang lah. menang. Cuman kalau gue untuk pertandingan lawan Venezia besok, gue lebih berharap Vlahovic golin. Karena ini Iya. kalau dia abis lawan City terus dia golin lagi, dia makin percaya diri nih, Iya. gitu loh. Ya itu membuat pusing Juventus. Ini mau gimana nih, mau dikontrak? Jadi target berapa gol musim ini? Ya di atas 20 gol lah. Cuma masalahnya kalau dia golin lawan Venezia, dia kalau udah nyetak gol beruntun nih 2 gol. Abis itu dia nggak ngegolin tuh 6 pertandingan. Biasanya gitu ya. Iya, Makanya 5 gitu. pertandingan nggak golin nih. Berarti dia kodamnya ular. Kodamnya ular, habis makan kenyang udah nggak gol-golin Iya, lagi. puasa habis itu. Iya. Kalau gue pribadi gue berharap Vlahovic bisa golin mumpung lawan Venezia, dan Yildiz gue berharap bisa golin juga. Terus gue berharap juga Nggak kebobolan lagi. nggak kebobolan. Nggak, maksud gue gini, berharap babak 1 udah 3-0 gitu loh. Berarti satu lagi Kop Miners yang golin. Ya, babak 1 udah 3-0. Nah, di babak kedua, lu cobalah inovasi-inovasi, masukin yang pemain-pemain junior-junior tuh. Iya, Biasanya kan Bang suka Bola. diajak tuh. Ya. Oh iya iya. Bukan iya. yang Diajak. youngster tuh. Yang youngster. Gil. Ya, siapalah itulah, Pique. ada beberapa. Nah, itu coba dimain-mainin. Oh ini Aziz. Aziz. Semalam Ya. diajak Aziz tuh. di- Semalam Aziz diajak di dimainin. line. Semalam ada di- Ada di line up dia. Maksud Aziz. gua, kenapa lu babak 1 lu harus matikan dulu, amanin supaya babak 2 tuh bisa coba-coba. Aziz di kita coba, Douglas Luiz kita coba, Ya, terus siapa betul. lagi yang jarang main sih? Iya. Nico belum main ya? Belum. Niko masih BPJS. Nah. Buat rotasi juga sebenarnya. Babak Iya. satu babak kan lumayan. Iya, istirahat. maksud gua gitu. Jadi jangan sampai iya kita 3-0 tapi menit 80 mulainya. Jadi menit ini udah tegang 0-0 baru mulai bukan percuma sih, maksud gua jadinya kayak nggak manfaatin gitu. Ya emang dari kemarin nggak bisa Bang pengen begitu. Karena Iya, ternyata hasilnya makanya. kemarin ketinggalan 2-0 Iya, duluan kemarin. makanya makanya idealnya itu lu lawan ke Venezia babak 1 2-0 deh. Iya, amannya sih begitu emang. Nah, babak 2 lu main-mainin tuh, Douglas Luiz lu mainin, Fagioli lu mainin. Jadi supaya kita aja nggak tahu kualitas Douglas Luiz tuh kayak mana sih sebenarnya. Iya betul ya. Iya, Iya kan? Kayaknya kayak nggak greget ya. Iya, enggak karena jam menitnya kurang juga, Rik. Iya benar. Ngerinya Douglas Luiz main kayak yang lawan Cagliari tuh, yang kita udah 1-0, mau kill Penalti. game malah bikin penalti dia jadi imbang 1-1. Aduh, anti klimaks banget Iya, nonton. jadi maksud gua lawan Venezia tuh kita amanin babak pertama udah gol udah aman. Nah, babak 2 Mota kalau mau berkreasi terhadap permain, mau berkreasi, mau coba-coba false nine tuh, Vlahovic tarik. dan- Ya itu pertandingan Iya, itu iya. dicoba. Mumpung lawannya Venezia ya. Iya, dan lagi menang. Lagi kondisi tim lagi bagus. Iya gitu loh. Jadi itu aja mungkin dari kita. Intinya kalau untuk pemain-pemain sepakat semua hampir ya Locatelli ya. Ya. Yes. Locatelli lah. Man of the match ya. 9 poinnya. Bukan Vlahovic nih ya. Iya, gak ada yang bilang Vlahovic lu parah banget. Iya. Terus Ya, untuk gimana lawan ya? untuk lawan Venezia udah jelas ya kita akan bisa mengamankan 3 poin ya. Harus. Oke, itu aja teman-teman ya mengenai kita sesi 2 kali ini, preview dan rating pemain. Jangan lupa share, like, and subscribe, dan jangan lupa juga untuk join di fitur membership kita karena teman-teman punya Yes. kesempatan nih ngobrol Ya. kayak kita gini. Ya off air juga kita ajak, tenang aja. Oke, di situ join, gabung, langsung daftar. Itu aja kali ya teman-teman. Yes. Thank you Oke. Kondra, thank you Bio, Oke. thank Oke, you Ricky. oke, Bang Jack. Vino alla fine. Forza Juve! Juve!